Halo guys, welcome di channel ini ya. Di kesempatan kali ini, Rituza mau ceritain film horor dari Korea Selatan. Berjudul Gangnam Zombie. Yang baru aja rilis awal bulan, tepatnya tanggal 5 Januari 2023. Nggak pakai lama. Yuk, langsung aja ke cerita filmnya. Berlatar belakang virus C19 yang sedang menyebar di seluruh dunia. Dan orang-orang hanya fokus ke corona, tanpa satupun menyadari bahwa ada virus lain yang lebih mengerikan mulai menyebar. Film dimulai dengan adegan dua orang yang sedang berlari, menghindari kejaran gerombolan zombie. Mereka adalah Hyun Seok yang merupakan mantan atlet taekwondo dan rekan kerjanya yang bernama Min Jung. Mundur ke 24 jam sebelum kejadian itu. Ada dua orang yang sedang mencuri di sebuah kontainer. Ketika lagi asik ngutilin barang, mendadak ada kucing menyerang dan melukai leher salah satu pencuri. Selesai mencuri, keduanya keluar dari kontainer. Tapi si bapak pencuri tampak kesakitan dan kayak orang songong. Lalu temannya ngajakin si bapak untuk cepat kabur. Tapi si bapak malah diam aja. Lalu si teman yang keheranan itu pun mendekati si bapak dan langsung digigit. Karena si teman berontak, mereka jadi jatuh ke jurang. Temannya sih masih nangsang di tebing. Sedangkan si bapak terus gelundung sampai nyemplung sungai. Kirain Pak Pen alias Pak Pencuri udah is dead. Tapi ternyata malah hanyut dan kebawa arus sampai ke kota Seoul. Lalu Pak Pen dengan santai pergi jalan-jalan. Kelakuan anak Pak Pen yang sering menggeram dan makan daging mentah menarik perhatian warga sekitar dan banyak yang merekamnya. Karena merasa terusik, Pak Pen pergi dari situ. Sementara itu, Hyun Seok sedang OTW ke tempat kerjanya sambil teleponan dengan ibunya yang sedang khawatir dan menyuruhnya pulang. Tapi obrolan itu terputus ketika Pak Pen menabrak Hyun Seok hingga ponselnya jatuh dan rusak. Hyun sempat menarik lengan Pak Pen dan meminta pertanggungjawaban. Namun perhatiannya teralihkan karena ia melihat Min Jung dan dua temannya sedang bertengkar dengan dua pria. Dan si bapak pun lolos. Hyun Seok berusaha melerai pertengkaran, tapi malah dihajar. Dan adu gelut pun terjadi. Walaupun nggak satset-satset kayak film action. Tapi lumayan kok. Merasa nggak bisa menang, dua orang tengil itu pun kabur. Lalu Hyun Seok dan Min Jung pergi bareng ke tempat kerja. Kayaknya sih Hyun suka dengan Min Jung. Dan sesampainya di Mall Gangnam, tempat kerja mereka, Hyun Seok sempetin untuk ngajak Min Jung nonton konser. Tapi langsung ditolak saat itu juga dan Min Jung bergegas pergi. Hyun hendak mengejar, tapi dicegat oleh Ibu PG, alias ibu pemilik gedung Mall Gangnam. Si ibu menagih sewa gedung yang sudah nunggak 3 bulan. Hyun pun menyuruh Bu PG untuk bertanya langsung pada bosnya. Karena gajinya pun sudah 3 bulan belum dibayar. Lalu dia pun kabur. Sesampainya di depan kantor, Hyun Seok diserang oleh orang yang menggunakan topeng zombie. Dan hanya dengan sekali tendang aja, tuh orang langsung semaput. Lalu muncul si bos yang merekam kejadian itu menggunakan ponsel. Ala-ala ngevlog gitu dah. Sedangkan si zombie KW adalah rekan kerjanya yang bernama Dae Heong. Jadi mereka berempat ini adalah tim content creator atau tim YouTuber yang lagi berusaha untuk ngembangin channel. Tapi si bos nih tingkahnya tengil banget. Tangannya juga sering meraba-raba Min Jung. Hyun Seok risih melihat kelakuan si bos. Dia pun lalu mengajari Min Jung teknik mematahkan lengan buaya darat. Dan menyuruh Min Jung untuk melawan jika dilecehkan lagi oleh si bos. Tapi Min Jung gak mau karena takut dipecat. Lalu si bos memanggil mereka untuk memperlihatkan video Pak Pen yang lagi viral.
Bos pun menugaskan mereka untuk membuat video seperti itu. Si bos nih, kebelet banget jadi terkenal. Sementara itu perjalanan Pak Pen sudah sampai di daerah Gangnam. Tepatnya, dekat area parkir Mall Gangnam. Pak Pen yang berdiri di tengah jalan, disuruh minggir oleh Pak Gal, alias Bapak Tukang Galon. Lalu sambil ngedumel, Pak Gal lanjut jalan ke area parkir mall. Yang ternyata diikuti juga oleh Pak Pen. Kemudian Pak Gal ngantar Galon ke ruang tim YouTuber sambil menagih uang Galon yang sudah nunggak 4 bulan. Tapi si bos malah ngumpet di kursi kebesarannya. Lagi-lagi Pak Gal cuma bisa ngedumel dari A sampai Z sambil berjalan menuju mobilnya. Tapi mendadak Pak Gal terdiam dan merasakan ada aura horor. Lalu tiba-tiba Pak Pen menyergap dan langsung menggigit leher Pak Gal. Kemudian tanpa sengaja, Pak Pen melihat wajahnya di kaca spion. Dia pun jadi sedih dan berteriak. Sementara itu, Bu PG sedang mengomeli ajudannya, yaitu satpam muda dan satpam tua, karena kantor satpam itu kotor dan bau. Lalu terdengar keributan dari dalam gedung. Bu PG dan kedua ajudannya pun langsung cek and recheck. Mereka heran melihat orang-orang sedang berlarian. Dan di dalam sebuah ruangan, terlihat kehebohan, kayak ada lomba, banyak-banyakan gigit orang. Bu Peggy pun menyuruh satpam tua untuk melerai. Dan udah pasti, kegigit juga lah. Lalu Bu Peggy menghubungi satpam penjaga pintu untuk mengunci semua pintu gedung, supaya nggak ada yang bisa keluar. Dia nggak mau kekacauan itu diketahui publik, karena takut kalau harga gedungnya akan jatuh. Kemudian Bu Peggy dan satpam muda kabur. Tapi sialnya, tangan satpam muda kegigit. Untungnya mereka berhasil kabur dan masuk ke ruang tim YouTuber. Bu Peggy pun menceritakan kekacauan yang terjadi di dalam gedung pada tim YouTuber. Dan menunjuk Pak Pen yang ada di TV sebagai monster yang menjadi biang keroknya. Lalu Bu Peggy meminta si bos untuk menangkap monster tersebut. Dengan imbalan, hutang sewa gedungnya dianggap lunas. Dengan semangat, si bos pun menyetujuinya. Sekalian bikin konten viral, kata si bos. Dan ketiga anggota tim YouTuber terpaksa ngikutin kemauan si bos. Sedangkan satpam muda tetap stay di ruangan itu. Mereka lalu turun melalui tangga darurat dan ngintipin para zombie yang sedang beraksi. Melihat hal itu, Dae Hyung langsung syok. Tapi si bos maksa untuk terus merekam. Lalu ada satu zombie memergoki mereka, dan hal ini bikin zombie lainnya jadi ikut nguber. Sesampainya di atas, Min Jung mau nelpon polisi. Tapi Bu PJ melarang. Ternyata, si bos juga nggak bolehin, karena katanya mau upload video dulu. Sebab si bos yakin banget kalau video itu akan bikin channelnya terkenal. Dan terjadilah adu bacot. Kemudian Hyun Sok menyuruh mereka diam. Dan terlihat Pak Pen sedang menuju ke arah mereka, yang gak pakai lama, langsung nyerang. Hyun Sok coba melawan, tapi jurus taekwondo-nya gak bisa menghentikan Pak Pen. Hingga Pak Pen bisa mendekati tim YouTuber lainnya. Si bos ketakutan, tapi masih sempat ngambil ponsel dari tangan Dae Hyung, lalu mendorongnya ke arah Pak Pen. Dan Dae Hyung pun digigit. Mereka lalu kabur dan kembali ke ruang kerja. Hyun Sok sedih banget sebab temannya jadi korban hanya karena keegoisan si bos. Tapi si bos bukannya nyesal, malah sibuk videoin para zombie yang sedang mengejar mangsa. Min Jung coba menghubungi polisi, tapi Bu PG melempar ponselnya. Duh, kesel banget deh dengan Bu PG dan si bos. Kayaknya nyawa manusia lain nggak ada harganya tuh bagi mereka. Lalu satpam muda bangkit dan menggigit Bu PG. Dan gilanya, si bos masih aja terus merekam. Gak bantuin Hyun sama sekali, yang pontang-panting ngelawan zombie satpam muda. Lalu Dae Hyung yang berubah jadi zombie, berlari ke arah si bos dan Min Jung. Dan lagi-lagi si bos menjadikan Min Jung sebagai tameng. Untungnya Hyun datang dan menarik lengan Min Jung. Dan si bos pun digigit oleh zombie Dae Hyung. Rasain, dasar bos tengil.
Hyun Seok dan Min Jung kabur dan bersembunyi di gudang yang ada di parkiran. Saat melihat radio di gudang itu, Hyun Seok dapat ide. Dia pun menyalakan radio dengan volume full dan menggantung radio itu. Ternyata cukup efektif karena semua zombie yang dengar mencari sumber suara dan berebut untuk menggapai radio itu. Mereka lalu lari, namun terhalang oleh zombie Dae-hyung. Sedangkan si bos yang udah berubah jadi zombie lagi asik membelai tangan Min Jung. Lah, nih si bos udah jadi zombie pun masih aja mesum. Untungnya Min Jung ingat teknik yang diajarkan Hyun Seok. Dia pun mematahkan tangan zombie bos, lalu menghajar kepalanya dengan tongkat bisbol. Kemudian Min Jung melihat Hyun Seok yang masih aja drama dengan zombie Dae-hyung. Maka, ia pun menghantam kepala zombie Dae-hyung dan menarik Hyun Seok yang tampak syok. Lalu, mereka pergi ke ruang kerja dan berusaha untuk menelpon polisi. Namun ponsel Min Jung dan Hyun Seok rusak. Sedangkan ponsel Dae-hyung terkunci, dan sialnya, telepon kantor pun gak berfungsi. Lalu Pak Pen muncul dan menyerang mereka. Untungnya Hyun bisa mengalahkannya. Mereka lalu kabur sambil melawan para zombie yang terus mengejar. Hingga sampailah mereka di lantai dasar. Tapi, di situ pun banyak zombie berkeliaran. Mereka terus berlari, hingga akhirnya terdesak di dekat sebuah mobil. Hyun Seok menyuruh Min Jung masuk mobil, sedangkan dia sendiri akan melawan para zombie yang menyerang. Sampai Hyun kelelahan dan gak bisa melawan lagi. Min Jung syok melihat hal itu. Tapi dia kuatkan hati untuk menolong Hyun Seok. Dengan menggunakan pemadam, dia menyemprot para zombie dan mengajak Hyun segera kabur. Tapi Pak Pen menghadang mereka. Dengan sisa tenaganya, Hyun Seok berusaha melawan. Untungnya sih masih bisa menang. Belum sempat istirahat, zombie Bu PG datang dan menggigit kaki Hyun Seok. Min Jung cepat tanggap dan melibas kepala Bu PG. Hyun sedih karena sudah terinfeksi dan menyuruh Min Jung segera pergi karena gak lama lagi dia pun akan berubah jadi zombie. Mereka lalu berpelukan sebagai salam perpisahan. Dan ketika Hyun berdiri, terdengar bunyi benda jatuh. Dan ternyata benda itu adalah sepasang gigi palsu. Setelah memeriksa kakinya, Hyun pun sadar bahwa yang menggigitnya hanyalah gigi palsu Bu PG. Mereka lalu bergegas membuka pintu parkiran dan keluar, kemudian pergi menjauh dari tempat itu. Tapi mereka enggak menutup kembali pintunya. Kemudian Pak Pen bangkit dan menggeram, seolah memberi kode pada zombie lainnya. Lalu Pak Pen berjalan dengan santuy keluar dari gedung. Dan filmnya kelar guys, dengan ending yang ngegantung. Cukup sekian dulu videonya ya. Terima kasih banyak untuk yang udah nyimak. Rituza pamit undur diri, dan see you guys.